你算什么东西？混合！这下小妹麻烦了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-10 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Tian, Chen Nan, dan juga Luo Xi sudah berhasil melewati ujian pertama pada kompetisi antar keluarga. Mereka bertiga akan maju untuk mengikuti putaran kedua, di mana Chen Tian akan melawan Bai Li Binghe, Luo Xi melawan Gong Sun Jing, sementara Chen Nan akan melawan Wen Renfan. Episode kali ini pun diawali dengan Bai Li Binghe yang cukup kesal karena Chen Tian lebih fokus melihat pertandingan antara Chen Nan melawan Wen Renfan ketimbang memperdulikan pertandingan mereka berdua. Sementara itu Chen Nan sendiri tampak diserang habis-habisan oleh Wen Renfan di dalam altar pertandingan. Chen Tian juga sadar kalau saat ini posisi dari Chen Nan tidak menguntungkan, bahkan bisa saja dia akan kalah. Sementara itu, patriark keluarga Wen meminta Wen Renfan untuk tidak langsung menyelesaikan pertandingan dan lebih lama lagi bermain dengan Chen Nan. Semua itu dilakukan tentu saja demi bisa mempermalukan keluarga Chen. Di saat yang sama, paman keempat juga menyadari kalau Chen Nan sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan. Meskipun sulit untuk diterima, tapi Chen Nan benar-benar harus menyerah demi bisa menyelamatkan dirinya. Akan tetapi Chen Nan tampak tidak bisa menyerah begitu saja dan terus ingin berjuang melawan Wen Renfan. Karena cukup keras kepala, maka sekali lagi Wen Renfan akan menunjukkan kalau dia memang lebih unggul ketimbang Chen Nan. Bahkan di sini Wen Renfan menggunakan tombak pedangnya untuk membuat Chen Nan berlutut di hadapannya. Tapi ya begitulah, Chen Nan tetap berusaha tegap sembari berkata kalau dia hanya akan berlutut pada langit dan juga kedua orang tuanya. 以后的路可就难走了，那多伤两家的情分呢。给我跪下！你算什么东西？ Kemarahan Chen Nan kepada Wen Renfan juga membuat dirinya langsung berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Di saat yang sama, patriark Wen langsung meminta Wen Renfan untuk segera menyelesaikan pertandingan dan jangan bermain-main lagi. Wen Renfan pun pada akhirnya menuruti perintah sang ayah dan akan melakukan serangan terakhir untuk mengalahkan Chen Nan. Tampak dia juga tidak takut sama sekali meskipun Chen Nan berhasil melakukan penerobosan. 风儿，别玩了，可惜也就止步于此了。 Dan yap, pada akhirnya Chen Nan harus kalah dan terlempar keluar altar terkena serangan kuat dari Wen Renfan. Beruntung ada paman keempat yang sigap menolong anaknya tersebut. Untuk pertandingan selanjutnya, Bai Li Binghe akan melawan Chen Nan. Bai Li Binghe langsung membuat pesaing war dengan berkata apakah Chen Tian punya kata-kata terakhir sebelum dia mati terbantai. Akan tetapi Cywar tersebut langsung dibalas dengan tatapan merah dari Chen Tian sembari berucap, kau seharusnya berterima kasih karena sekarang masih bisa menghirup udara segar, karena sebentar lagi aku akan benar-benar membantaimu. 猜想自己的遗言吗？刚才让你多活了一会儿。 Mendengar ucapan tersebut sontak membuat Bai Li Binghe hanya tertawa terbahak-bahak. Dia juga langsung memulai pertandingan dengan melakukan serangan pertamanya kepada Chen Tian. Tapi siapa yang menyangka Chen Tian berhasil menahan serangan tersebut sekaligus melakukan serangan balik yang membuat goresan di pipi dari Bai Li Binghe.
Sontak kejadian ini pun membuat Bai Li Binghe sangat marah. Dia kemudian mengeluarkan teknik asap beracun yang hanya dimiliki oleh keluarga Bai Li. 下地狱吧！也算是炉火纯青。 Ayah dari Bai Li Binghe juga menganggap kalau serangan asap beracun ini tidak diragukan lagi pasti akan menjatuhkan Chen Tian. Tapi ternyata tidak demikian karena Bang MC menggunakan gerakan pedang yang dia miliki untuk menumpas asap beracun sekaligus melakukan serangan kuat ke arah Bai Li Binghe. Serangan kuat ini juga langsung membuat Bai Li Binghe terkapar tidak berdaya. Dari arah lain ayah dari Bai Li Binghe langsung berteriak dan menyatakan kalau anaknya sudah menyerah. Tapi Bai Li Binghe malah marah kepada sang ayah karena dia merasa masih mampu untuk melawan Chen Tian. Sontak hal ini pun membuat si ayah marah karena menurutnya keselamatan dari Bai Li Binghe adalah yang paling penting. Penatua wasit pun kemudian mengumumkan kalau Chen Tian dari keluarga Chen memenangkan pertandingan kali ini. Kemenangan Chen Tian juga merupakan sebuah peringatan bagi Wen Renfan yang meremehkan keluarga Chen pada kompetisi tahun ini. Sementara itu, Jian Ling memberikan pujian kepada Chen Tian yang berhasil mengalahkan Bai Li Binghe. Dia juga tidak sabar ingin secepat mungkin bisa bertemu dengan Bang MC di babak selanjutnya. Terlihat Chen Tian juga punya pendapat yang sama di mana dia juga nggak sabar menantikan pertarungan 1 lawan 1 melawan Jian Ling. 精彩，我也是。 Setelah pertandingan Chen Tian selesai, kali ini tinggal giliran Luo Xi melawan Gong Sunjing. Meskipun Luo Xi cukuplah kuat, tapi kemampuan dari Gong Sunjing juga tidak bisa dianggap remeh. Terlihat di atas arena Gong Sunjing langsung mengeluarkan keterampilan teknik tinju jiwa kematian untuk melawan Luo Xi. Teknik tinju jiwa kematian bisa dibilang adalah teknik terkuat yang dimiliki oleh Gong Sunjing pada saat ini. 动出来，可比男儿还霸道。 Sementara itu, Tuan Muda Gong Sunjin sangat yakin kalau Gong Sunjing akan memenangkan pertandingan karena Luo Xi bukanlah lawan yang seimbang untuknya. Tapi bagi Chen Tian, menurutnya Luo Xi tetap akan menjadi pemenang karena jika hanya kuat saja tidak akan cukup untuk menumbangkan Luo Xi. Sementara itu di atas altar, Luo Xi mengakui kalau tinju jiwa kematian dari keluarga Gong memanglah cukup kuat. Dengan kekuatan bawaan atribut petir, Luo Xi berencana menyerang Gong Sunjing dengan sangat kuat. Bahkan bisa dibilang Luo Xi mengeluarkan martial spirit petirnya dan menyebabkan fenomena aneh di atas langit. Chen Tian sendiri cukup memuji kemampuan Luo Xi dan mengakui kalau Luo Xi memanglah sudah berbakat sejak dulu. Sementara itu, Luo Xi bertanya kepada Gong Sunjing apakah dia masih yakin untuk melanjutkan pertandingan setelah melihat martial spirit petir yang dia keluarkan. Karena paham situasi dan kondisi, Gong Sunjing pun menyerah begitu saja, di mana menurutnya serangan atribut petir tidak akan bisa ditahan oleh tinju jiwa kematian yang dia miliki. Ketika penatua wasit ingin mengumumkan kalau keluarga Chen memenangkan pertandingan, tiba-tiba saja di pertandingan lain ada 2 orang saling jatuh pingsan karena mereka menggunakan kekuatan terakhir. Kondisi ini pun pada akhirnya membuat penatua wasit harus memutuskan kalau Gong Sunjing akan melaju ke babak berikutnya meski dia sudah mengaku kalah dari Luo Xi. 本场比试，不是啊，他们2个人。同时丧失战斗能力，对战的人数补充。 Tuan Muda Gong Sunjin yang mendengar hal ini tentu saja terlihat sangat senang. Sementara itu Chen Fan merasa kalau keluarga Bai Li dan juga keluarga Gong merupakan keluarga kuat dan juga kaya. Jadi mereka bisa melakukan apapun pada kompetisi tahunan keluarga. 百里家，公孙家。 Lolosnya Luo Xi dan Gong Sunjing secara bersamaan ini juga sekaligus menutup episode 12 kali ini ya guys.
Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.